teman-teman, kita mau ganti laker di sepeda federal tahun 89, 86, 89. Ini masih original. Kalau kita ganti dengan kom yang dari Jepang, katanya ini masih kendor, tidak bisa dipakai ini. Jadi masih kendor. Biasanya orang main ganjel-ganjel dan itu akan tetap berbahaya pada kecepatan tinggi karena dia masih bergoyang. Roda depan akan bergoyang terus, dia akan bergoyang begini, ya kan? Makanya saya tetap mau pakai kom yang lama, tapi saya perbesar, ya kan? Saya perbesar dengan cara kita gerinda pelan-pelan, di mana ukuran dari bearing ini sudah kita ukur adalah seluas sekian, sudah tertera ini, ya. Ini akan kita pakai sebagai ukuran di kom sepeda federal yang akan kita perbesar. Ini setik. Kita akan buat dia 1 tol jaraknya antara bearing, rumah bearing dan bearingnya. Ini masih kurang, di ujungnya memang sudah kita perbesar, tapi di dalamnya masih perlu. Untuk itu kita pakai gerinda, portable gerinda, ya kan? Ini harganya sekitar 76.000, ya kan? Untuk mata gerindanya ini satu set kira-kira 90.000 lah paling mahal ini, ya kan? Bentuknya seperti ini, ya, seperti ini, isinya banyak dan akan dipakai. Kalau ini kita perbesar, pastinya akan bisa. Hanya ini pakai power 12 volt DC, pakai power bank dari punyanya laptop, tidak ada masalah. Ini kita perbesar begini, ya, kita besar sampai dia masuk cocok di ukurannya, ya. Rodanya kita diamkan, ya. Tapi gerindanya yang kita berputar. Gerinda ini putarannya adalah sekitar 11 sampai 12.000 rpm. Jadi dia sangat cepat. Kita harus sering mengukur seberapa jauh, seberapa lebar yang kita perlukan. Sebaiknya sekitar 1 tol atau 1/1000 lebarnya, jaraknya antara rumahnya dan bearingnya. Kalau ini kita masukkan bearing yang kita pakai, ini masih sudah masuk, ya, segini. Cuman ini risikonya adalah pada waktu nanti dia dilepas, diganti, masih agak kesulitan karena puller yang ada di lubang ini dia sangat mepet di kom ini. Kom ini sangat mepet, sangat presisi, dia sangat menjepitnya sangat banyak sehingga susah dikeluarkannya. Sebaiknya dipanasin dulu, ya. Kalau emang rusak, bagaimana cara memanaskannya? Pemanasnya adalah saya pakai pemanas heater. Pemanas heater ini pemanas 2000 derajat, ya. Kalau kom ini tidak bisa lepas, saya panasin begini sampai badannya panas, terus kita tunggu agak dingin sedikit, baru kita pukul dari samping sisinya, dia akan terlepas. Jadi ini adalah heat gun yang diperlukan untuk memanasin kom kalau komnya susah dilepas atau mau diganti, ya. Jangan sekali-kali kom yang ini yang dibilang dari Jepang atau apa untuk menggantikan ini diganjel, jangan. Karena kalau diganjel kita pakai pada kecepatan 30 km ke atas, dia bergoyang, atau 20 km dia akan bergoyang begini, apalagi asnya sudah bengkok. Jadi as ini harus lurus. Kalau sudah bengkok sedikit, dia akan ketahuan di kom ini, dia akan bergerak begini, oleng. Ini yang tidak betul. Jadi satu jalan adalah kom yang lama kita pakai, ya.
kita pakai, atau di orang bilang umumnya dalam mangkokannya kita pakai, tapi kita perbesar. Bearing yang kita pakai adalah nomor 6000, nomor 6000 double set double seal. Dengan bearing itu macam-macam. Kalau bearingnya harganya mahal, biasanya sudah kelasnya antara C3 dan C4. Itu harganya sekitar 30-40 ribu satunya. Ya. Kalau yang murah, yang harganya 5 sampai 10 ribu satu, itu biasanya masih C2. Jadi C2 itu jarak kerapatan antara bolanya bearing dan rumah bearing itu masih sekitar 1,5 toan. Jadi ini saya pakai yang mahal seperti ini, yang sudah saya berhasil saya jadikan ini, dan ini mudah untuk dilepasnya. Ini tetap saya lebarkan komnya sehingga sangat bermanfaat. Begitupun untuk roda belakang. Jadi cuma pakai ini aja. Ini ada di online banyak, ya kan? Ini powernya 12 volt DC. Dia akan bergerak begini, ya kan? Begini terus. Jadi kita juga nggak capek, kerjanya juga bersih, ya. Kita nggak pakai ganjel-ganjel. Kalau pakai pengganjel itu juga akan berbahaya karena kerjanya tidak profesional, tidak presisi. Jadi sebaiknya diukur, digerinda dengan benar sehingga kita akan mendapat hasil yang sangat bagus, sangat presisi, sehingga memudahkan untuk perawatan selanjutnya. Kepuasan pasti ada, ya kan? Kita memang harus modal, ya kan? Ini kita perlu, ini alatnya harganya adalah 76.000. Kalau kit setnya untuk grinding, honing grinding ini sekitar 76.000 juga, ya kan? Ini macam-macam, ada yang AC penggeraknya pakai AC volt, ada yang DC volt. Saya memilih DC volt karena lebih mudah untuk dibawa kemana-mana, ya kan? Untuk keamanan kita sendiri pun, karena ini kecil, lebih baik DC volt karena dia putarannya bisa 12.000 rpm. Ini yang perlu, karena kalau putarannya tinggi, kita kerjanya akan lebih mudah. Memang kita harus sering-sering melihat, mengukur seberapa jauh ini ukurannya, pasnya seberapa. Misalkan sudah 4, 5, atau 10 putaran, kita berhenti, kita ukur sudah benar belum, sudah, karena ini ukurannya adalah sudah baku dengan bearing ini, ya kan? Sudah kita ukur dengan bearing ini cocok, ya. Kalau kita baca, males baca ini angka-angka di sini, kita pakai ini aja, kita cocokkan, kita masukkan ke sini, seberapa jauh ini akan masuk, ya kan? Paling tidak 3/4 dia sudah masuk, sehingga ini akan mudah untuk dipasang dan dikeluarkan, ya kan? Ini sudah sekitar 60%, ya kan? Saya menghendaki sekitar 75% dia masuk mudah, sehingga untuk selanjutnya akan ditekan oleh kalau orang bilang ini konisnya, ya kan? Konisnya itu berbentuk ini, ya kan? Konisnya berbentuk ini. Konis ini adalah sebagai bushing juga untuk rumah daripada as bearingnya. Jadi sebagai bantalan bearing juga, karena ini sudah diukur, sudah presisi, ya kan? Sangat mudah didapat. Ini kita ukur lagi. Kalau ini sudah ukur, sudah oke, paling tidak 70-60%, ini sudah aman, ya kan? Sudah aman, untuk masuknya sudah aman. Karena kalau dia masih 50-60%, dia akan susah untuk ditekan ke dalamnya, ya kan? Untuk ditekan dalam susah, dan untuk keluarnya pun akan lebih susah lagi. Ini kita gerinda terus, gerinda. Nggak usah buru-buru, nggak usah ditekan gerindanya, dia akan mengikis. Kalau ditekan yang
jadi yang akan cepat rusak ini gerindanya, karena yang akan rusak adalah as daripada motor ini. Putar lambat-lambat, ya kan, nggak usah kencang-kencang, sesuai ikutin aja apa maunya dia. Kita hanya menggerakkan dari luarnya aja sebagai penggeraknya atau pembantu untuk supaya mengikisnya agak sedikit cepat. Jadi kalau ini sudah akan masuk segini, ya kan? Ini ke perkiraan saya dia akan sudah masuk, ya kan? Akan sudah masuk. Nah ini sudah masuk sekitar 70-60%, ini sudah masuk. Kalau dia bisa masuk sampai 75%, dia akan mudah untuk perawatannya, ya, karena nanti dia setelah ditekan sama ponis dia akan mengembang sekitar 1/1000. Itu harapannya, karena kalau sudah dia mengembang dengan bagus, otomatis dia akan kencang. Apalagi kalau kita memakai bearing yang kelasnya C3. C3 itu kelasnya akan kuat, akan bagus dibanding dengan kelas yang C2. C2 itu memang harganya murah, tapi risikonya adalah keausannya atau tingkat kekotakannya juga akan lebih besar setelah dipakai. Jadi lebih baik pakai yang mahal. Paling tidak Anda pakai yang sekelas 1-20.000 lah atau 15.000, itu sudah bagus, bisa diharapkan. Saja Anda kalau hobi sepeda lama atau Anda sebagai pemilik bengkel sepeda, lebih baik mempunyai alat ini. Dan kita bicaranya presisi, sudah tidak bicara lagi biasanya begini, itu sudah nggak boleh, karena ini dia akan terus bergerak dan bergerak dan mendapat tekanannya adalah minimal seberat badan daripada yang menaiki. Jadi kalau tekanannya yang menaikin adalah 100 kilo, mungkin dia akan mendapat tekanan ini sekitar 250 atau 300 kilo pada waktu dia dapat goncangan. Nah itu yang harus kita jaga supaya ini tetap bagus atau kuat. Ya, ini sudah hampir mendekati jadi. Hanya begini aja. Kalau permukaannya ini masih kasar, biarkan saja, karena permukaan kasar itu berguna untuk menggigit daripada bearing ini supaya jangan dia keluar. Biarpun ini kan tertekan dia. Dengan harapannya adalah setelah dia jadi akan seperti ini, dan ini sudah maksimal dia di dalam rumah kom. Dan inilah yang diharapkan, dia tidak bergerak, kita hanya tinggal menyetel daripada konisnya. Konis ini juga harus pas, ya, harus pas konisnya, karena konis ini juga sudah sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, dia pas sekali. Nah ini, ya, dia ditekan, dia akan mengembang di sininya, dan ini akan lebih bagus putarannya. Makin kita bagus bearingnya, makin kita enak dinaikinya. Jadi sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe apa yang ada pada YouTube itu atau ada pada video itu. Sekali lagi, pakailah mini drill yang volt DC yang putarannya 12.000 putaran per menit. Kenapa 12.000? Karena kalau 12.000 menggigitnya juga bagus, kerjanya juga ringan bagi tangan kita, ya. Kemudian kerjanya cepat. Jadi ini harapannya saya adalah membagi ilmu kepada teman-teman, apalagi pada teman goeser, apalagi yang orang-orang teman-teman kita yang ada di daerah, ya. Kalau saya lihat
kebanyakan modelnya pakai ganjel, pakai apa, asnya diganti pakai busing yang ini itu, saya rasa kurang tepat. Ayo kita inovasi sehingga bagus. Kalau saya pakai bor DC kecil, simple, dia dipegang tangan gini bisa, ya kan? Ini juga ada sambungannya, dia juga ada yang pakai amplas, ya kan? Ini untuk fungsinya untuk menghaluskan permukaan daripada ini, permukaannya. Pakai ini pun langsung bisa, cuma makan lama. Lebih baik kita pakai yang gerindanya sehingga hasilnya maksimal. Itu yang dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang hobi untuk hobi memperbaiki sepeda, memperbaiki sendiri ataupun berinovasi dengan sepedanya sendiri. Karena apalagi dengan sepeda lama Federal ini, sepeda saya adalah Federal tahun 86, ya kan? Saya pakainya dari tahun 86, 89 saya udah pakai sampai sekarang. Saya pakai dan saya memang sudah rawat dan perbaiki, memang saya ganti. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Mari kita berinovasi dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.